Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan LL Dikti Wilayah 7. Yang kami hormati Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan LL Dikti Wilayah 7. Yang kami hormati Bapak Tri Wahyudi STMM dan Ibu Dr. Wulandari Harjati SOS SEMM selaku narasumber. Yang kami hormati ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan saya Novita yang akan memandu acara pada pagi hari ini hingga selesai nanti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Jumat tanggal 17 Desember 2021 kita bisa berkumpul untuk menghadiri kegiatan Dharma Wanita dalam acara seremonial memperingati HUT ke-22 Dharma Wanita Persatuan tahun 2021 dengan tema Membangun Ketahanan Perempuan Indonesia melalui Kesehatan Mental dan Pemulihan Bisnis UMKM bagi ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan LL Dikti Wilayah 7. Adapun rangkaian acara pada pagi hari ini adalah yang akan diawali dengan pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Dharma Wanita, dan Himne Dharma Wanita, laporan Ketua Panitia, sambutan oleh Ketua Umum DWP, sambutan oleh Dewan Penasehat dan Penasihat, kemudian dilanjut dengan Mars Dharma Wanita, doa, dan penutup. Alhamdulillah. Yo, panggil apa yo? Kita memulai acara selanjutnya agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Sambel Ibu gebrek. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Dharma Wanita Persatuan. Hadirin kami mohon berdiri. Oh, iya. Di sana Jadi aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang kedua, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Aduh. Gerak Ibu, gerak irong Bu. Baik, acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia oleh Ibu Ida Sulaksono. Kepada Ibu Ida kami persilahkan. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita LL Dikti Wilayah 7, yang terhormat Ibu-Ibu Ikatan Wanita, yang terhormat Ibu-Ibu Pengurus dan Anggota Dharma Wanita Persatuan LL Dikti Wilayah 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya, karena sampai saat ini kita diberi kesehatan, sehingga dapat bersama-sama mengikuti acara seremonial memperingati hari ulang tahun ke-22 Dharma Wanita Persatuan di lingkungan LL Dikti Wilayah 7 tahun 2021. Berkenaan dengan hari ulang tahun Dharma Wanita ke-22, kita mensyukuri bahwa Dharma Wanita Persatuan masih tetap eksis meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Kegiatan-kegiatan tetap kita laksanakan setiap bulan secara rutin dan secara daring dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu ikatan wanita, pengurus, dan anggota yang terdiri dari istri-istri ASN, istri pensiunan ASN, pensiunan ASN wanita maupun pegawai wanita yang masih aktif. Tapi masih kita sayangkan peserta yang mengikuti kegiatan-kegiatan Dharma Wanita masih sedikit dibandingkan dengan jumlah ibu-ibu pegawai maupun istri ASN yang ada di lingkungan LL Dikti Wilayah 7. Kami harapkan ke depan ibu-ibu lebih aktif dalam bergabung untuk mengikuti kegiatan pertemuan Dharma Wanita di lingkungan LL Dikti Wilayah 7. Sesuai dengan keputusan Ketua Dharma Wanita Persatuan nomor 109 tanggal 26 Oktober 2021 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 Dharma Wanita Persatuan tahun 2021 disampaikan bahwa tema membangun ketahanan perempuan Indonesia melalui kesehatan mental dan pemulihan bisnis UMKM. Kegiatan bersifat sederhana, hemat biaya, menyentuh langsung kebutuhan anggota. Bentuk kegiatan seremonial, pelatihan, pemberian materi, bakti sosial, dan menindaklanjuti keputusan Dharma Wanita
Pusat LLDikti Wilayah 7 telah melaksanakan kegiatan bakti sosial di tempat bencana alam Gunung Semeru yang telah disampaikan pada tanggal 10 Desember 2021 di Posko Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang dengan donasi yang alhamdulillah cukup banyak, sekitar 15 juta. Juga ada makanan dan juga ada pakaian, beberapa dus pakaian, beberapa dus makanan juga. Yang kedua adalah acara seremonial yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 17 Desember 2021 secara daring. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan pemaparan materi perempuan luar biasa yang mampu berdaya dan menghasilkan rupiah dari rumah oleh Ibu Dr. Wulandari Haryanti Harjati SOS SEMM dan Bapak Triwahyudi STMM, dosen ST Mahardika Surabaya. Sehubungan dengan program kerja Dharma Wanita Persatuan LLDikti Wilayah 7 tahun 2022, akan kita susun kegiatan perencanaan tahun 2022 yang akan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Semoga kita semua senantiasa dapat bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Dharma Wanita Persatuan LLDikti Wilayah 7. Kepada Ibu Tini Suprapto kami persilahkan. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, saya aturkan. Terima kasih kepada Ibu Niwidyo, kemudian juga kepada ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan LLDikti 7 yang sudah hadir pada rapat kita pagi ini. Ya, sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu donatur yang sudah mengumpulkan dana yang sangat besar untuk korban Gunung Semeru, saudara-saudara kita di Gunung Semeru. Nah, tadi Bu Ida sudah mengatakan hampir 15 juta lebih rupiah, dan ada baju-baju bekas, terus ada juga makanan. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada donatur-donatur dari ibu-ibu Dharma Wanita wilayah 7 ini. Semoga semua akan dibalas kebaikan ibu-ibu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih besar. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih dalam rangka memperingati hari ulang tahun Dharma Wanita ya ke-22 ini kepada Bapak Triwahyudi STMM dan juga kepada Ibu Dr. Wulandari Harjanti SOS SMM yang telah hadir di tengah-tengah kita dalam memperingati Dharma Wanita ini, yaitu tentang membangun ketahanan perempuan Indonesia. Nah, tentu kita tahu Indonesia ini harus selalu tahan ya dalam menghadapi apapun cobaan yang ada di negara kita. Nah, ini juga menarik melalui kesehatan mental. Nah, biasanya kita kalau kesehatan itu mengarahnya kepada fisik ya. Bagaimana kita sehat, apakah pusing atau batuk, itu fisik terutama ya. Tapi pada pagi ini kita akan mendengarkan tentang kesehatan mental. Jadi ini sangat penting, apa itu artinya kesehatan mental ya. Dan kemudian pemulihan bisnis UMKM. Tentu saja kemarin ini kan bisnis itu semuanya agak mandek gara-gara lockdown. Tapi juga ada beberapa malah berkembang dengan baik ya bisnisnya karena melalui online seperti itu. Jual beli melalui online juga ternyata banyak ibu-ibu yang sukses ya menjalankan bisnis tersebut. Nah, itu saja bukan
sedikit dari saya untuk membahas tentang acara pagi ini. Semoga ceramah dari Bapak Ibu dari STI Mahardika ini, Mahardika Surabaya, banyak memberikan masukan baik untuk kita semua dan membantu kita menjadi lebih maju lagi. Sesuai anak minggu esok itu ya Pak ya. Secara awal kan ya, biasa dari saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada semua pengurus dan anggota Dharma Wanita atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tini Suprapto telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan LL Dikti Wilayah 7 kepada Ibu Dwi Warni Widyo Winarso, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Numita, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya hanya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua, Ibu Tini Suprapto, Ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita, Ibu dan Bapak narasumber yang telah hadir dalam acara seremonial dalam rangka HUT memperingati HUT Dharma Wanita. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih sekali lagi. Saya hanya sedikit aja cuma mengucapkan terima kasih dan selamat datang. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Warni Widyo Winarso telah menyampaikan sambutannya. Baik, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Mars Dharma Wanita. Ya, menyanyikan lagu sih. Harapan kita Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur atas segala anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, marilah kita tundukkan kepala sejenak dan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Dewita. Kepada Ibu Dewita kami persilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu-ibu yang berbahagia, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya memandu doa ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada setiap kesempatan kami selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Berikan rahmat dan anugerah-Mu kepada kami yang hadir di pagi hari ini. Ya Allah, ya Rabbi, karena ridho-Mu pada hari ini kami dapat melaksanakan pertemuan Dharma Wanita Persatuan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7. Semoga acara ini membawa barokah, rahmat, dan hidayah bagi kami. Semoga kami semua tetap mempunyai semangat dalam berkarya dan melaksanakan kegiatan, baik kegiatan sehari-hari maupun kegiatan dalam organisasi Dharma Wanita Persatuan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kami keselamatan, kesehatan, keikhlasan, dan kemudahan dalam segala hal, dan tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan ini, serta anugerahi dan berkahilah rizki yang Engkau berikan. Jauhkanlah kami dari sifat iri, dengki, mementingkan diri sendiri, dan hindarkan dari perangai yang tidak terpuji. Karuniakanlah kepada kami kekuatan iman dan ketakwaan, sehingga kami menjadi orang-orang yang bermartabat. Ya Allah, ya Rabbi, eratkanlah tali persaudaraan di antara kami, sehingga organisasi Dharma Wanita Persatuan menjadi kokoh yang mempunyai andil dan mampu mendorong para suami untuk bekerja dan berkarya membangun negeri ini. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami sebagai amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai penyampaian materi, maka kami perlu informasikan untuk video selalu diaktifkan selama berlangsungnya acara dan audio dapat dinonaktifkan terlebih dahulu hingga sesi tanya jawab nanti. Kami atas nama panitia mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya adalah penyampaian materi, yaitu oleh narasumber kita hari ini dengan Bapak Tri Wahyudi, STMM, dan Ibu Dr. Wulandari Harjati, SOS SEMM. Sebelumnya kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Tri Wahyudi dan Ibu Wulandari. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir pada acara hari ini. Baik, narasumber kita hari ini telah hadir. Saya akan membacakan profil singkat beliau. Beliau adalah seorang dosen dari STIE Mahardika, Surabaya. Langsung saja mari kita simak bersama penyampaian materi tentang perempuan luar biasa yang mampu berdaya dan menghasilkan rupiah dari rumah oleh Bapak Tri Wahyudi, STMM, dan Ibu Dr. Wulandari Harjati, SOS SEMM. Kepada beliau kami persilahkan. Silakan. Terima kasih yang terhormat Ketua, juga para pengurus maupun anggota Dharma Wanita Persatuan LLDT Wilayah 7. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berada di antara ibu-ibu yang hebat ini. Jadi ini nanti juga saya akan coba share juga pengalaman kami, karena kami juga seorang praktisi ya UMKM.
Jadi juga bagaimana kita membangun, ya kami membangun usaha UMKM tersebut sampai dengan pencapaian kami saat ini. Ya. Selain itu sebelum lanjut ke ini materi, ya mungkin saya sedikit sampaikan juga background kami ya. Sebetulnya kami terjun di dunia pendidikan ini belum lama ya, mungkin diawali di tahun 2015 ya. Sebelum itu kami jadi memiliki pengalaman di manufacturing ya, sebagai senior manager, sudah sampai di senior manager di perusahaan multinasional ya, Eropa. Kemudian lanjut ke menjadi seorang kepala pabrik di perusahaan ya, modal dalam negeri di daerah Jawa Tengah, Purbalingga. Dan selanjutnya kami menekuni dunia pendidikan karena juga passion saya di waktu muda juga berkeinginan untuk membagi ilmu. Jadi kenapa kok terus di tahun 2015 itu kita memulai masuk di dunia pendidikan ini. Jadi usaha kami itu dulu berawal pada saat kami berkeinginan waktu itu ya mempersiapkan diri pada saat kalaupun nanti usia pensiun, apa yang nanti akan kita kerjakan. Gitu. Hanya saja belum sampai usia pensiun waktu itu perusahaan sudah ditutup ya. Jadi ini memang hal-hal yang tak terduga seperti ini memang yang melandasi, dan memang akan lebih baik apabila usaha itu dimulai dari awal ya. Jadi enggak menunggu sehingga pada saatnya justru momennya itu sudah agak terlambat gitu ya. Oke, kita masuk ke materi. Jadi kami coba bawakan bagaimana perempuan luar biasa yang mampu berdaya dan menghasilkan rupiah dari rumah. Jadi para pelaku usaha mikro ya UMKM itu di Indonesia ini sekitar hampir ada 64 juta UMKM ya. Dan berkontribusi atas 60% dari PDB ya, nasional. Dan 64,5%-nya adalah wanita di situ, ada perempuan yang menjalankan UMKM tadi. Dari Menteri Parikraf ya Sandiaga Uno, jadi bangkitnya perekonomian nasional adalah bangkitnya UMKM, serta bangkitnya perempuan Indonesia yang berdaya khususnya pada bidang ekonomi sebagai pelaku usaha UMKM yang memiliki peranan sangat penting bagi ketahanan ekonomi keluarga juga bagi negara. Jadi memang negara ini berharap ya UKM nantinya akan balik lagi tumbuh pada saat ya sudah 2 tahun ini mengalami krisis juga. Kemarin kami mengikuti webinar di Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Ya. Salah satu narasumber menyampaikan bahwasanya terimbas UMKM yang terimbas dengan adanya pandemi ini itu sekitar 80% yang terimbas karena adanya pandemi. Dan 90% dari 80% ini hilang gitu. Jadi begitu dahsyatnya pandemi ini imbasnya terhadap UMKM. Terlepas mungkin mereka yang tadinya itu berusaha untuk membuat katakan usaha makan ringan dan sebagainya, dia nggak mampu untuk menjual karena pasarnya juga ini, sehingga dia harus banting setir ke usaha-usaha yang lain ya, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah diharapkan ya, nantinya UMKM tersebut bisa tumbuh ya, berkembang lewat digitalisasi, karena memang sejauh ini perkembangannya kita sudah mengarah ke industri 4.0 ya. Jadi seperti halnya kalau kita bayangkan ya saat ini, kita itu kalau bisa bayangkan belajar renang itu
diajari 2, 3, 4 kali nggak bisa-bisa. Akhirnya apa? Kita didorong langsung ke kolam itu, ke air itu, dan berusaha untuk apa? Bertahan untuk bisa mengapung. Ya, seperti halnya saat ini. Ya. Jadi mau nggak mau memang digitalisasi itu juga harus apa? Kita juga ikuti. Kita harus mengarah ke sana agar bisa apa? Bertahan. Ya, karena memang eranya sudah berkembang ke arah sana. Gitu. Berikut adalah urutan ya, atau barang-barang yang banyak dibeli secara offline yang mungkin nantinya juga bisa men-trigger kita memberikan semacam inisiatif ya, katakan gitu. Kalaupun kita ingin memulai suatu usaha, apa yang kita bisa lakukan di situ dengan melihat tren ya, tren dari permintaan ya, pembelian baik itu secara online maupun offline ya. Jadi di slide dinyatakan bahwasanya peringkat teratas adalah dalam pembelian online itu adalah apa? Fashion dan aksesoris ya. Kemudian diikuti dengan produk kecantikan, perawatan tubuh ya, elektronik, dan juga apa di posisi keempat itu ada makanan dan minuman. Ya, kemudian kebersihan kesehatan dan seterusnya sampai peralatan anak dan bayi. Jadi itu bisa dijadikan alternatif ya. Bagaimana kita melihat kita kalaupun ingin memulai suatu usaha apa ya, di bidang apa kita bisa terjun ke arah sana. Kemudian kalaupun di offline ya, di offline itu urutannya ada di makanan dan bahan makanan ya, di makanan bahan makanan. Jadi kuliner itu masih juga menduduki peran yang apa ya, cukup dominan di sana ya. Kemudian kecantikan dan perawatan tubuh, kebersihan kesehatan, peralatan rumah tangga, fashion, aksesoris maupun elektronik di sana. Jenis-jenis barang yang terlaris ya, yang dijual itu kalaupun kategori fashion itu menduduki tertinggi adalah apa? Ada sepatu, baju muslim, tas, aksesoris, jam tangan gitu ya. Kemudian untuk kecantikan perawatan tubuh ya, yang terlaris ya, itu produk perawatan tubuh ya, perawatan kulit, perawatan rambut dan seterusnya ya. Juga ada makanan ringan di situ yang posisi lanjut dijual makanan instan gitu ya, makanan-makanan siap santap, frozen food dan lain sebagainya. Ya. Kemudian faktor-faktor yang melatar belakangi seorang memulai bisnis itu apa sih kan gitu ya. Jadi ada mungkin faktor keluarga ya. Karena keluarganya itu seorang wirausaha katakan gitu, akhirnya juga menurun ya pada anaknya dan sebagainya. Itu hal yang lumrah biasanya. Tetapi ya sejauh ini ya keadaannya mungkin ya juga enggak seperti ini ya apa katakan lazimnya katakan ya. Sejauh ini memang kadang anak-anak sekarang, milenial sekarang justru malah dia mencari polanya tersendiri dikarenakan sejauh ini mereka banyak berinteraksi dengan digital, dengan gadget dan lain sebagainya. Ya, bahkan kalaupun orang tuanya berkeinginan untuk memberikan mencoba untuk mengarahkan anaknya untuk meneruskan bisnisnya, ini juga perlu usaha keras untuk meyakinkan mereka. Karena pemahaman atau pemikiran mereka sudah mulai bergeser di sana. Kemudian nomor 2 itu sengaja ingin menjadi pengusaha. Ya. Nah, ini sebagian kecil aja yang memiliki keinginan seperti itu. Biasanya kalau dari mahasiswa sendiri, hampir 90% lebih itu justru malah berkeinginan untuk bekerja di instansi. Gitu ya. Mengikuti katakan bekerja di satu perusahaan dengan gaji mendapatkan gaji tetap, bulanan dan sebagainya tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Ya, karena memang kalaupun jadi pengusaha ya bahkan ya, kalaupun sudah masuk di tanggal 25 itu udah mulai pikirannya udah mulai agak ini bagaimana dia harus
memenuhi, menggaji karyawan dan sebagainya, katanya. Karena uangnya harus diputar sedemikian rupa, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Pekerjaan paruh waktu untuk sampingan iseng, katanya. Ya, kalau hanya seperti ini memang kadang ya yang didapat yang seperti itu. Karena usaha itu membutuhkan fokus, ya totalitas sebenarnya. Kalaupun hanya buat iseng ya itu hanya untuk tambahan itu yang akan didapat nanti. Kemudian mencoba-coba kata gitu. Apalagi seperti ini dicoba yang satunya apakah cocok, coba ke sana ke sini dan sebagainya. Kemudian yang kelima itu adalah keterpaksaan. Ya, jadi keterpaksaan karena Seperti apa? Pak. Kondisi. Seperti Pak Tri. Seperti saya ini. Seperti saya ini bukan ya. Terpaksa karena apa? Udah waktu itu memang kita persiapkan pada saat usia pensiun, jadi beberapa tahun ya, 3 tahun sebelum pensiun. Tetapi ternyata perusahaannya langsung ditutup ya. Padahal itu perusahaan besar ya. Kita sendiri nggak mau berpikir bahwasanya perusahaan itu akan tutup, tapi ternyata tutup. Nah, itu kelabakan ya. Kelabakan akhirnya kita berusaha untuk mencari gimana untuk menjalankan satu usaha. Jadi untuk membangkitkan jiwa wirausaha kita itu untuk anak-anak juga ya barangkali kita itu dapat memulai dengan apa? Mengenal jenis-jenis usaha, katakan gitu, mengamati biografi. Jadi kalaupun kita baca-baca di surat kabar, ya, di koran, di ini, memang perlu untuk kita berikan juga ke anak-anak kita biografi dari orang-orang sukses itu, bagaimana mereka membangun usaha menjadi sukses. Itu juga akan bisa men-trigger mereka untuk mungkin juga memberikan stimulus ya, akan mereka juga berkeinginan ke arah sana. Ya, jadi demi juga mengikuti kursus-kursus ya. Bahkan sampai saat ini pun kita juga melakukan itu. Jadi pada saat stuck di posisi tertentu kita harus berinovasi dan sebagainya. Kita lakukan seperti apa? Ya kita ikuti kursus-kursus ya. Kita ikuti kursus ke luar kota gitu ya. Kita ke Malang ya. Pakai kereta api ya gitu. Kita ikuti kursus, apakah itu bisa kita terapkan untuk mengembangkan, melakukan inovasi di ini usaha kita. Demi juga observasi terhadap pelaku bisnis langsung gitu. Oke. Berikutnya. Jadi kewirausahaan itu dapat muncul ada seorang karena faktor-faktor berikut. Jadi ada necessity entrepreneur ya. Jadi wirausaha karena terpaksa ya, karena merupakan kebutuhan hidup ya. Ada yang seperti itu. Kemudian replikatif entrepreneur yaitu cenderung untuk meniru bisnis yang sedang tren saat ini. Jadi sekarang trennya apa? Mungkin pandemi katakan gitu, jualan apa? Hand sanitizer katakan, semua mengarah ke sana untuk ini. Tapi tentunya nggak akan bisa bertahan lama. Ya. Jadi semacam musiman kan gitu ya. Tapi bagaimanapun itu juga bisa menghasilkan ini income juga. Gitu. Kemudian inovatif entrepreneur, ya, yaitu selalu berpikir kreatif, inovatif dalam mengenali peluang dan meningkatkannya. Ya. Jadi seorang pengusaha ya seperti itu. Kalaupun ingin bertahan, ya untuk bertahan untuk kelangsungan usaha yang lama. Seperti halnya tadi ya, dinyatakan sampai 90%-nya tadi dari 80%-nya itu hilang, gitu ya. Nah, ini yang 10%-nya tadi ya kita percaya karena apa? Ada inovatif di situ, berpikir terus ya untuk mencoba memahami ya pelanggan itu inginnya kemana dan sebagainya. Oke, next. Kemudian kendala untuk memulai bisnis ya, jadi takut kehilangan atau kebangkrutan. Kadang kita itu mau memulai usaha itu justru banyak berpikir orang-orang otak kiri itu ya, seperti itu, seperti halnya saya ya. Kesehatan mental ya Pak. Wah itu, mentalnya itu mungkin terlalu sehat barangkali ya, terlalu banyak mikir. Nanti kalau saya lakukan ini, nanti gimana? Nanti Pak Ruki. Ya, akhirnya nggak jalan-jalan ya. Jadi bahkan setahun berjalan itu hanya di pemikiran aja. Nah, ini karena apa? Ini tadi
takut kehilangan, takut kembali, dihitung terlalu rumit di situ. Kemudian merasa tidak ada masa depan yang aman sebagai wirausaha. Ya. Karena memang ya kadang itu tadi kita perlu untuk lebih banyak baca-baca biografi orang-orang sukses itu untuk mengimbangi, ya, untuk menyeimbangkan berita-berita di mana banyak mereka yang gagal dan sebagainya. Kemudian kebingungan tentang gimana memulai bisnis. Ya. Ini kalau saya mau mulai ini gimana caranya? Seperti halnya pada saat kami membangun bisnis di awal, usaha di awal. Ya. Jadi nanti kami akan sampaikan di slide berikutnya. Jadi apapun itu sebenarnya bisa dijadikan uang sebenarnya, asal ada kemauan. Ya. Jadi bahkan saya memiliki rekan juga ya. Rekan seorang dosen pun ya, dia juga memiliki usaha. Dulu dia mengalami kebangkrutan ya. Pada saat dia memiliki usaha besar di berbisnis di batu bara dan sebagainya. Karena kehilangan itu besar. Bangkrut. Bahkan dia berpikir gimana cara untuk memulai bangkit ya. Yang mudah memang pada saat kalau kita memulai dari bawah sekali, kita memang harus lepas ya dari semua yang terikat di situ, bahkan di kota itu, bahkan kalau kita membangun kita harus lepas dari sana. Dan sekarang dia sukses karena dia lepas dari dulu di Kalimantan dia katakan pergi ke Jawa, memulai dari dasar, memulai dari awal berjualan pakai rombong di pinggir jalan dan sekarang sudah sukses dia. Ada hal-hal yang mungkin ekstrim yang perlu dilakukan untuk merubah itu. Kemudian fokus ya, fokus aja. Kalaupun memiliki usaha, fokus aja. Kalaupun ya memang dipastikan nanti akan bertahap, akan berkembang. Kalaupun kita fokus. Kalau kita nggak fokus ya itu tadi ya, jadi setengah-setengah kita nggak ada ini nanti katakan keseriusan di satu aspek untuk kita kembangkan di situ. Next. Nah, yang penting adalah kita berusaha untuk berjuang meraih yang lebih baik. Ya. Jadi di slide itu adalah usaha kami, ya, di mana pencapaian yang kami dapatkan, ya, itu di tahun 2017 ya, di mana kita mulai bangun di 2015, 2 tahun kita sudah menjadi juara UKM Pangan World nasional ya dari Kementerian Perdagangan ya di tahun 2017. Di tahun 2017 itu pun ya kita menjadi 30 besar ya, finalis dari Food Startup Indonesia. Ya. Kemudian di tahun 2019 karena di 2018 pada saat itu absen tidak ada kejuaraan UKM Pangan World, kita kembali lagi di 2019 ingin mengukir sejarah lagi, ingin juara lagi. Ya, ini juara lagi, hanya saja memang ada apa yang kami terima waktu itu kita hanya sampai di 5 besar saja. Dan banyak fasilitas yang kita dapatkan dari kita menjuarai event-event seperti itu. Jadi produk kami itu adalah sambal dan bumbu dalam kemasan, ya. Dikenal sambal Krings, jadi diproduksi oleh Kring Food Indonesia. Ya, seperti yang ada di tampilan di ini, saya tadi lupa nggak bawa produknya biar kita bisa tampilkan visually, bisa dilihat. Ya. Tadi kelupaan, saya pagi-pagi sekali dari berangkat. Nah, itu ada di foto sana. Jadi yang kami next slide, yang kami dapatkan setelah menjuara itu kita mendapatkan event-event internasional. Ya. Jadi kita mengikuti Trade Expo Indonesia, ya. Jadi di mana Trade Expo Indonesia itu mereka pelaku bisnis yang ada itu semuanya nasional ya. Dari Indonesia semua, baik itu dari kuliner, baik itu di fashion, baik itu dan ya, semuanya ada di BSD waktu itu. Kemudian ditantangan investor dari luar negeri, ya,
Jadi di situ dilakukan business matching dan sebagainya. Ya, 2 kali kami mengikuti itu dan kami mendapatkan katakan buyer ke luar negeri juga di situ. Kemudian silent interview. Ya, jadi silent interview itu diadakan bergilir dari negara ke negara dan kebetulan di tahun 2019 itu diadakan di Indonesia, ya, di G-Expo Kemayoran, di mana pelaku bisnisnya itu dari berbagai negara di situ. Ya, kami ikut di situ. Kebetulan kami mewakili dari Kementerian kalau enggak Koperasi ya Perdagangan waktu itu. Jadi 3 event itu dari kementerian. Jadi sejauh ini memang nama kami yang sudah ada di kementerian. Jadi kalau kementerian ada acara biasanya kita diundang di situ, diikut sertakan, dipanggil. Jadi kalaupun di mana di provinsi juga kita ikut sana. Jadi itu event-event ya 2 tahun ya 2 tahun kita sudah mencapai itu karena nanti akan saya sharekan barangkali ada ibu-ibu juga yang memiliki usaha bagaimana sih mengembangkan usaha itu ya, jadi kita akan sharekan di sini. Next, Mas. Oke, ini jadi tempat kami juga dikunjungi oleh Bapak Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Jawa Timur ya. Pada saat pandemi dan juga pada saat misi dagang ini kita diproposkan oleh Dinas Perindustrian, kita ketemu juga Bu Kofifa. Di situ bahkan saya sampaikan, Bu, kami ini sedang dalam taraf negosiasi dengan eksportir waktu itu. Padahal saya sendiri sudah mengira, jadi saya sebenarnya nggak berharap untuk follow up lebih jauh ya, karena memang saya melihat terkait persyaratan ya dan sebagainya itu cukup rumit memang. Jadi kami dari UMKM itu ya, terus terang memang dengan persyaratan ekspor itu agak berat untuk mencapainya. Dan sekarang kami sedang dalam fasilitasi pendampingan dengan Badan Sertifikasi Nasional untuk mendapatkan sertifikat HACCP ya, untuk requirement yang diperlukan untuk ekspor. Gitu. Jadi pada saat itu akhirnya juga kita lepas ya. Next. Next. Kita lepas ya. Jadi perjanjian, bukan perjanjian, komitmen ekspor dengan Filipina waktu itu. Ya, dengan Filipina karena apa? Kita nggak memiliki HACCP tadi, HACCP tadi. Ya, jadi saya janjikan ke pihak Filipina 3 bulan untuk menyelesaikan sertifikasi itu, tapi nyatanya setahun lebih, hampir 2 tahun nggak selesai ini. Nggak selesai. Ini sekedar kita masih mengurus itu. Jadi berusaha. Jadi kita nggak pantang mundur, tetap maju kita. Bahkan sekarang kita sedang melakukan penjajakan dengan Swedia. Jadi ada perantara di situ. Jadi ada itu kemarin label kita diminta untuk translate di bahasa sana. Jadi importernya adalah susah saya bacanya bahasa sana. Jadi kita coba sesuaikan juga labelnya dengan ini. Jadi dulu di awal kita memiliki usaha Ibu, ya, jadi pada saat seperti halnya yang lain, ya, kalau kita berusaha punya usaha di bidang makanan biasanya sih bagaimana sih kaitannya dengan biasanya rasa ya, hubungannya rasa. Jadi melalui teman dulu, ya, bagaimana cocok atau enggak gitu ya. Paling tidak ada orang luar ya yang menyatakan itu, bukan dari sisi kita. Cuman pada saat tahapan sudah dilalui itu kita berkeinginan untuk berkembang. Bagaimana sih? Ya, jadi kita mau mulai, Bu. Waktu itu kita nggak melalui Dinas Perindustrian Kota. Kita nggak tahu, mungkin nekat ya.
kita masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi yang ada di mana ini, Siwalan-Kerto. Siwalan-Kerto. Kita datang langsung ke situ, ya. Kita datang langsung ke situ dengan membawa produk kita kenalkan mereka. Kita bertanya ke petugasnya, dan sambutannya memang bagus dari sana. Terutama bagi mereka-mereka yang baru, mereka itu welcome, ya. Jadi pada saat saya memiliki usaha produknya ini, kalaupun saya ingin berkembang itu bagaimana prosedurnya, ditunjukkan itu. Ya, jadi bahkan Dinas Pendidikan Provinsi ini setiap awal tahun dia memiliki ini agenda, ya, agenda baik itu bagaimana membantu UKM untuk sertifikasi baik halal, ya, juga pengurusan izin, katakan gitu, sampai sertifikasi yang tarafnya untuk persiapan ekspor dan sebagainya. Ya, jadi kebutuhan kita gitu apa, ya, dan event-event pameran itu juga difasilitasi oleh mereka. Bahkan pada saat juara UKM Award di tahun 2017 saya juga melalui mereka. Ya, saya kirimkan ini Pak, saya coba saya berikan juga ini company profile kita, produk yang kita ajukan gitu ya. Melewati mereka dikirim ke Jakarta untuk diikutkan kompetisi tadi. Ya. Demi juga selain itu ya kita juga dikenalkan nanti komunitas yang ada di situ. Ya. Jadi kita udah sampai kemana-mana Bu. Pameran itu ya baik itu mulai dari Jambi sampai ke ke timur, bukan timur, di Mataram sana ya, Jakarta terutama ya, pasar potensial di sana ya, kita ikuti semua. Selain itu juga di retail besar ya, waktu itu saya bawa produk ke Transmart, saya tunjukkan, tolong direview produk saya ya. Nah, kebetulan itu ada masalah dulu juga ya, ada masalah sampai di bulan kedua dia tertarik tapi kontak personnya nggak ada, hilang ternyata. Dia cari di internet. Ah ini tadi ya. Bagaimana internet itu nantinya akan juga membantu, sangat membantu, terutama saat ini ya. Kalaupun kita karena jangkauannya juga luas ya. Jadi saya masuk ke Transmart ini juga dicari lewat internet. Kebetulan kita sudah upload ya profil kita di sana dan seterusnya. Ya, jadi itu sepintas dari perjalanan kita. Jadi kalaupun dari ibu-ibu bukan hanya di kuliner ya. Jadi pada saat pameran itu juga banyak ya. Ibu-ibu terutama ibu-ibu saya kalaupun kadang bareng pameran tuh pelaku bisnisnya kebanyakan ibu-ibu ya. Di Mataram seperti itu. Bahkan kalau saya ke sana itu hanya bawa 60 kilo kadang itu ya, sambal 60 kilo sambal. Wah, ibu-ibu itu yang dia di aksesoris itu ratusan kilo dibawa sendiri sama mereka. Bayangkan begitu ini kuatnya ya, ibu-ibu ya. Jadi keinginan kuatnya juga bukan main. Ya. Jadi saya salut memang. Jadi ini adalah waktu yang tepat katakan gitu karena kita lihat pandemi juga saya pasti ada akhirnya ya. Jadi dan ekonomi akan tumbuh lagi. Nah, ini momen yang tepat untuk kita juga tumbuh ya. Nah, melalui mana? Itu digitalisasi. Banyak ibu kalau belum paham dan sebagainya mengikuti webinar-webinar training ya. Yang ada di internet itu banyak. Bahkan kemarin seminggu saya dapat 11 sertifikat training, bayangkan. Saya ikuti Bu banyak ya, 3 hari, 1 hari bahkan 3 webinar untuk coba ini upgrade knowledge tadi. Ya, demi juga bisa dilakukan oleh ibu-ibu juga di sana. Nih. Masih waktunya masih ini? Masih ada. Ya? Masih ada ke Bu waktunya dari RL Dikti untuk kami? Soalnya hari Jumat juga. Sudah 10:30 barangkali mungkin ini. Ada. Tapi yang gimana Bu? Apakah materinya sudah selesai? Karena setelah materi juga akan ada tanya jawab. Ya, Oke. Menyesuaikan Bapak Ibu saja. Ya. Materinya saya pikir cukup ya.
tadi juga ini katakan apa yang men-trigger dan juga bagaimana memulai juga sudah saya berdasarkan pengalaman juga sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti juga akan bisa ya. Kalau melihat mungkin ya, Pak Tri bisa, kenapa saya tidak gitu. Saya yakin ibu-ibu yang hebat itu juga akan bisa jauh lebih bisa ya, bisa bertumbuh, berkembang lebih. Jadi saya tambahkan Pak Tri ya, dari Silakan. Pak Tri ini kenapa dari Mahardika mengambil Pak Tri Wahyudi, karena beliau adalah orang yang pertama kali terpuruk karena kasus-kasus PHK karena perusahaan tutup. Ya Pak Tri ya, betul ya. Jadi perusahaan tutup sehingga beliau merasa semua rencana awal memulai usaha tiba-tiba perusahaan ini tutup, sehingga kalau dikatakan di situ, tolong nextnya dulu. Jadi beliau terlalu banyak berpikir, akhirnya kita mengatakan Pak ayo jalan, istilahnya ya, jangan jalan di tempat next. Ya, jadi problem umum itu bisnis keluarga yang sudah dinyatakan Pak Tri tadi bahwa memang next Pak Dara, bisnis keluarga itu selalu satu, orang bilang one man show. Ya istilahnya Pak Tri ini terlalu banyak mikir, padahal istrinya ayo maju kata beliaunya ya, Bu Ari ya Pak ya, Mbak Bu Ririn. Bu Ririn ini ayo maju, masih mikir nanti kalau rugi gimana, nanti kalau ada tersangkut apa, sehingga bisnisnya itu hanya sepele. Orang Surabaya suka pedes, ada bumbu yang enak. Saya dan teman-teman di Mahardika itu disuruh nyoba, enak enggak bumbunya itu, sehingga mereka meneruskan. Jadi ini bisnis only keluarga, dan itu memang harus disepakati bersama. Kalau kita memang baru, ibu-ibu Dharma Wanita ini pasti tahu tentang koperasinya, koperasinya Kopertis ya, namanya masih koperasi Kopertis. Monggo ibu-ibu untuk misalnya kalau Pak Tri udah kemana-mana, coba di Kopertis aja, di koperasi Kopertis dijual aja misalnya makanan di situ, banyak kok yang siang-siang datang dan sebagainya, ramaikan koperasinya. Nah, kalau saya misinya tetap koperasi karena saya pribadi orang koperasi, di pengawas, masih di pengawas sampai saat ini. Nah ini kalau problem umum bisnis keluarga, memang one man show ini berperan aktif. Artinya apa? Keputusan selalu di tangan bapaknya atau ibunya. Pertanyaannya seperti itu. Next Mas Nara. Kemudian batas kerja. Batas kerja itu gimana? Apalagi kalau sudah mulai berkarir. Kalau saya pribadi datanya, Mbak Wulan jualan apa? Banyak kalau di koperasi, Bu. Ibu mau lihat produk-produk saya itu ada mulai produk-produk ngambil dari punya orang, kemudian saya hias sendiri. Itu saya letakkan di koperasi. Jadi batas kerja saya juga dosen, saya juga di sini di Mahardika ada struktural saya. Kemudian batas di rumah tidak mengganggu. Artinya anak-anak juga senang membantu. Oh ya kerjaan seperti ini. Tapi ketika mereka membantu, itu juga ada biaya yang harus saya keluarkan untuk mereka. Jadi kalau orang bilang batas umum biasanya dalam keluarga itu next Mas Nara, yaitu kita kadang-kadang tidak transparan. Berapa sih sebenarnya yang harus kita keluarkan, berapa biaya. Nah inilah yang kadang-kadang menjadi resiko. Kenapa? Ya kalau kita bilang ada misalnya Pak Tri sama ibunya udah bantu. Kira-kira dibayar nggak ini si ibu? Apalagi anak-anak ya Pak ya. Anak-anak ini kira-kira dibayar nggak? Soalnya kadang-kadang pemikirannya kan sudah dikasih makan, uang kuliah dan sebagainya. Beda. Ini kalau bisnis adalah bisnis. Kemudian kalau memang dalam rumah tangga ya rumah tangga itu sendiri. Nah itu mampu nggak kita melakukan itu kalau kita dalam berbisnis ya istilahnya. Ini kan mental kita. Kalau memang belum bisa ya kita harapkan kita tumbuhkan. Nah kita tumbuhkan seperti itu next. Sehingga ada kata-kata dalam bisnis itu adalah loyalitas pribadi. Ini kan bisnisku, ini yang paling susah. Tapi kalau kita mau kayak seperti Pak Tri misalnya, semua orang disuruh nyoba. Nah ini bukan loyalitas pribadi, tapi bagaimana kita maju bersama. Intinya seperti itu. Tetapi yang paling sukar dalam keluarga itu untuk memulai suatu bisnis, satu hal yaitu konflik dalam keluarga. Next Mas. Nah masing-masing ini punya. Ya, masing-masing punya masalah dalam ini. Kalau saya Pak Tri memarahi istrinya, rame di depan anak. Nah, kadang-kadang seperti itu. Itu pemikirannya Pak Tri dulu, Bu. Tapi saya bilang, ayo Pak, maju bertahap. Ternyata beliau maju bertahap sampai sekarang. Next, Mas Nara. Ya, 4P ya. Kalau kita bilang apa sih P-nya policy before and needs. Jadi bagaimana mencapai peraturan yang jelas. Jadi Pak Tri ini buat peraturan yang jelas ada di rumahnya. Ya, ibu sebagai apa, anak sebagai apa, tertulis sebagai upaya antisipasi jauh hari sebelum ada konflik dalam keluarga.
Next, Mas Nara. Perkuat komitmen. Kalau memang ini bisnis keluarga, perkuat komitmen. Nanti kalau kira-kira kita ada laba-labanya, ini perhitungannya seperti apa, itu harus perlu dijelaskan. Karena kita banyak melewati tantangan masa depan. Contoh, teman saya di Jakarta pernah mengatakan, saya mau pulang Surabaya. Saya nggak mau bawa oleh-oleh, kata-katanya lumayan tajam. Saya nggak mau bawa oleh-oleh, oleh-olehnya ini bayaran. Jadi artinya dia berbisnis karena suaminya sendiri sama seperti Pak Tri ya, istilahnya perusahaan itu tutup sehingga dia nggak punya ini, tapi dia ingin pulang ke Surabaya, ingin melaksanakan bisnisnya. Bisnisnya itu lumayan loh Bu, lumayan tuh begini. Pemikiran kita kadang-kadang kita harus jualan yang wah, enggak ternyata. Dia ini tiap hari masak. Tapi masaknya itu dilebihkan, masak bayam misalnya. Bayam berapa sih kalau 1 kilo udah banyak. Tapi dia selalu telepon teman-temannya di WA group. Aku hari ini masak bayam, dadar jagung dan sebagainya. Siapa yang mau saya kirimin? Nah ini kadang-kadang memaksa kita teman-temannya yang tidak bisa masak, notabene saya menunjuk diri saya sendiri. Akhirnya pesan, oke, aku pesan 3 ya. Ya bayam 3, 9.000. Ini digojek atau diambil sendiri. Nah ini kadang itu masalah sepele. Healthy itu artinya oh ya, kita bisa membisniskan dari dalam sendiri dulu. Misalnya kita masak dan sebagainya. Nah, saya tanya, loh kalau kamu pergi terus gimana? Kan anak bisa. Nah, anak yang ada di rumah karena anak ini sekolah dan sebagainya, jadi bisnisnya dimulai dari jam 12. Kalau jam 12 kan anak-anak pasti sudah waktunya pulang, istilahnya Zoom-nya juga sudah selesai. Nah, ini yang diantisipasi teman saya sebelum dia berjaya seperti Pak Tri ini. Ya. Kemudian next Mas Nara. Di sini proses terbentuk dari kegiatan. Jadi kamu harus bisa melakukan ini dalam keluarga. You bisa melakukan ini. Kamu tidak boleh melakukan ini. Yang tidak boleh apa, yang boleh apa. Next Mas Nara. Sehingga kita melihat ya, melakukan hal dengan keluarga. Kenapa? Karena kita juga melihat anak, melihat ya. Jadi anak itu diajari bagaimana dari kecil itu dia terdidik menjadi wirausaha sejati. Terhadap perilaku orang tuanya terutama seorang ibu. Jadi anak melihat, melakukan imitasi terhadap perilaku orang tua dan keluarga terdekat mereka seperti apa. Oke, itu saja mungkin ya kalau kita lihat pemahaman penyesuaian. Next dulu Mas Nara, enggak apa-apa ini. Ya, oke Mas, next ya. Nah, next lagi penyesuaian ya. Nah ini loh, perbedaan budaya, kerja, kultur dan prioritas. Kalau kita zaman dulu itu Prof, kita kan selalu baca buku ya Prof. Tapi anak sekarang bacanya gadget. Nah, kesulitan generasi orang tua. Next Mas Nara. Anak masih harus selalu dikatakan selalu anak kecil kalau di mata seorang tua. Nah ini kesulitan kita sebagai generasi tua ya istilahnya. Kemudian satu lagi Mas Nara, belum percaya meneruskan berprestasi ini mau seperti apa. Sehingga next lanjut. Merasa seluruh beban itu di pundak kita. Nah ini bagaimana kita melepaskan ya, melepaskan bahwa anak itu nanti suatu saat bisa, walaupun nggak boleh secara langsung memang, tapi mereka melihat secara perlahan-lahan apa yang kita lakukan. Ya, next Mas Nara. Nah ini nggak usah lanjut itu dulu. Kesulitan generasi penerus karena kita malas-malas karena mereka suka gadget istilahnya dan tidak memperlihatkan bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan yang sesungguhnya. Tapi itu merupakan sesuatu aja. Jadi generasi penerusnya itu ada yang berbeda. Kita berbeda dalam apa? Ada pegawai lama, pegawai baru ini mintanya seperti ini. Oh, yang dulu seperti ini. Nah, ini yang kita agak berat sehingga kita sendiri next Mas Nara. Itu ada email, nah ada Google. Kalau dulu kita pakai surat menyurat kalau zaman saya 70-an ya. Kalau yang sudah 90-an itu nggak perlu surat-surat, kita pakai mail, pakai WA. Nah fungsi WA grup ini loh, mampukan, pushkan untuk menjadi sesuatu yang terbaik. Ya, sehingga kita saling bantu-membantu, empati sampai bisnis strategi plan Mas Nara. Bisnis strategi plan, bagaimana kita menjadi ownership. Lanjut Mas Nara. Ya, lanjut terus Mas Nara sampai nah ini. Jadi perencanaan strategi bisnis keluarga seringkali dirancang dengan mempertimbangkan kekuatan kelemahan. Ya, kalau kata-kata sungkan, nah kadang-kadang sungkan. Nah, ibarat berhutang itu bagaimana caranya? Kalau mau hutang aja di koperasi. Nah, enak saya ngomong, hutang aja di koperasi sehingga apapun kita melakukan secara dasar. Next Mas Nara. Ya.
suksesor dipersiapkan untuk meneruskan bisnis keluarga. Jadi saya rasa Pak Tri ini adalah satu yang kenapa saya ambil, karena dia adalah contoh sukses orang yang dalam waktu 2015 ya Pak ya, sampai 2021 ini dia sukses 5 tahun bagaimana bisnis keluarga bisa menjadi secara go internasional. Itu harapan kami dari from family business to modern business. Lanjut Mas Nara. Ya. Saling mengalah dan beradaptasi, itu harus kemampuan. Kemudian mengakui dan mengambil tindakan, ya kita harus mampu seperti itu. Jadi ada proses-proses tersendiri. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan oleh saya dan Pak Tri, Bapak Ibu-Ibu Dharma Wanita. Terima kasih atas perhatiannya, dan mungkin nanti ada diskusi. Saya persilahkan kepada Ibu host untuk melanjutkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Tri Wahyudi dan juga Ibu Wulandari atas materi hari ini yang sangat luar biasa dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, dapat menuliskan di kolom chat atau bisa raise hand dan juga berbicara langsung dengan narasumber kita hari ini. Kami persilahkan. Mungkin ada tambahan dari saya, Mbak. Mungkin ada tambahan dari saya. Ya, bagaimana Ibu? Ya, Mbak. Menyangkut 2002 ini, nanti kan koperasi ada biasanya SHU ya, Mbak. Nah, saya berharap ibu-ibu Dharma Wanita yang mungkin bapak-bapaknya belum mengambil jatah voucher, ya, mohon sering-sering ke koperasi. Dharma Wanita kerjasama dengan koperasi, itu harapan saya, sehingga voucher-voucher nanti bisa diambil yang mungkin ada 2 bulan, 3 bulan sampai Desember ini belum diambil, monggo diambil ibu-ibu Dharma Wanita. Bagaimanapun itu hak bapak ibunya, terutama nanti mintanya cuman NIG-nya berapa, nomor induk gajinya berapa, itu dicatat aja cuman 4 angka kalau tidak salah. Demikian Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu atas informasi tambahannya. Tadi saya lihat ada Ibu Prof Tini ingin bertanya. Baik Ibu, kami persilakan. Mohon izin Bu, mohon maaf masih di mute Bu suaranya. Suaranya mute. Oke, sekarang sudah terdengar ya. Terima kasih Bu. Sudah terdengar Ibu. Ya. Mengenai voucher koperasi itu Bu Novi memang sudah mengenal, kalau saya kok baru dengar ya sekarang. Bu Novi Novi sudah mendengar belum? Koperasi. Sudah lama Bu itu Bu. Oh nggih, sudah tahu Bu terkait voucher koperasi nggih. Oh ya. Kalau begitu sudah. Ya itu untuk pegawai Bu, PNS. Iya, maaf Bu. Voucher koperasi itu memang ada dipotongkan dari bapak-bapaknya, tapi kalau yang dari luar belum, hanya only dosen DPK dan dari LLDikti-nya sendiri yang sudah menjadi anggota tetap koperasi Bu. Itu dapat voucher setiap bulannya 30.000. Nah itu ada yang belum diambil, mungkin nanti bisa diambil untuk Desember ini mungkin. Terima kasih. Terima kasih informasinya. Kemudian satu pertanyaan lagi mengenai kesehatan mental dalam berbisnis itu bagaimana ya Pak dan Bu siapa? Lupa saya maaf. Ya, kesehatan mental tadi yang dimaksud kesehatan mental itu bagaimana? Bapak Tri dan Bu Edi, Bu Dokter, Bu Dokter Wulandari ya Allah. Iya. Oh ya. Pak Tri dan Ibu Edi, Bu Dokter Wulandari. Ya, kesehatan mental maksudnya kesehatan mental. Monggo. Pertanyaannya apa? Kesehatan mental. Bisnis dalam bisnis. Oh, kesehatan mental dalam bisnis. Oke, kesehatan mental dalam bisnis itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk betul-betul terjun langsung dalam dunia bisnis yang istilahnya kita melihat itu pesaing begitu besar. Sehingga kita katakan kita mau bisnis yang banyak orang tahu, sama seperti misalnya saya contohkan aja kalau UMKM itu kayak Pak Tri ini kan usaha kering itu adalah sambelan. Nah sambelan itu kan banyak juga pesaingnya. Ini kan termasuk Pak Tri itu masuk dalam bisnis yang luar biasa hebat untuk
bersaing sebenarnya. Nah, kalau kesehatan mental kita, Pak Tri ini kebanyakan mikir waktu itu. Jadi 2015 baru berjalan 6 bulan setahun, 16 baru dia menapak lagi. Nah, ini kesehatan mental dari kita sendiri, siap nggak kita bersaing dengan orang istilahnya. Kita siap menjadi, kalau orang bisnis itu orang mengatakan sama dengan artis ya. Bahan kita ini kalau kita dicecar orang itu, dijulitin orang itu, enggak enak ini bisnisnya begini. Mau enggak kita mengatakan mengimprove istilahnya bahwa bisnis kita ini bagus, sudah departemen kesehatan ya, sudah ini. Nah, ini kita betul-betul melihat segala sesuatunya secara baik. Sama dengan teman saya, kesehatan mentalnya dia. Kesehatan mental yang pertama adalah kemampuan diri menjadi wirausaha. Saya wirausaha, saya nggak malu untuk jualan. Saya tidak malu untuk jualan. Itu dikatakan berkali-kali. Karena apa? Karena kalau awalnya kita mengatakan nggak level kita jualan begitu, jangan. Itu kesehatan mental kita sudah terganggu seperti itu. Jadi kalau teman saya ketika jualan pertama kali produk rumah tangganya dia sayur bayam itu yang saya katakan, itu pertamanya kesehatan mentalnya dia agak terganggu. Izin nggak yo, gitu. Terus akhirnya mencoba di grup WA aja. Tapi lama-lama sekarang dia juga sudah besar. Misalnya saya terharu di situ karena ya awalnya malu sih Wulan. Jadi kalau jualan itu ibarat kalau Ibu lihat sini tutupan begini. Jadi pakai topeng yang nggak kelihatan bahwa dia jualan. Nah ini kadang-kadang ini kita katakan memang kalau jualan itu ya istilahnya. Kalau orang bilang kita jangan jual harga diri, tapi orang bekerja apapun selalu jual harga diri. Cuman batasnya mana yang halal, mana yang haram jangan dicampur aduk. Yang kita cari ambil yang halal aja. Yang penting kita tidak menyusahkan orang lain dan kita tidak ini. Jadi akhirnya teman saya, ya udah Wulan, pokoknya level saya sudah inilah, saya jualan. Mulai kalau besoknya dia masak pecel, ya dia jualan pecel. Nah ini baru grup WA yang awalnya seperti itu. Demikian kesehatan mental kita. Istilahnya keberanian kita bahwa kita tidak mengatakan level-levelan. Sudah pokoknya kita jualan, kita intinya adalah bagaimana keluarga kita bisa memenuhi kebutuhan hidup. Cukup itu aja. Ada tambahan juga Ibu-Ibu ya. Jadi ini yang seringkali mungkin mewakili apa ya, katakan emosional dari Ibu-Ibu juga. Ini pada saat menjalankan satu usaha gitu ya. Apa yang saya pelajari di perusahaan multinasional itu di mana dikenalkan ya konsep lean atau ramping ya, yang diadop sama Toyota itu lean ramping. Artinya gini. Ibu-ibu biasanya, kalaupun kita itu mungkin berbisnis di bidang kuliner misalnya, terkait masalah bahan baku dan sebagainya, ya, terkadang seringkali dari sisi emosionalnya itu suatu saat dikenalkan sama supplier-supplier. Kadang supplier begini, mungkin ada paket bahan material yang hanya 3 kilo. Dia akan kenalkan paket ini akan lebih murah kalau dibeli dalam 25 kilo paket besar. Hanya karena ada mungkin dari sisi emosionalnya katakan gitu, ini jauh lebih murah ini katakan gitu. Kalau beli 1 karung daripada beli katakan kiloan gitu. Itu jauh lebih murah. Padahal sebenarnya justru masalahnya berujung dari situ. Jadi konsep yang saya pelajari dari perusahaan multinasional itu ya, bahwasanya jangan terpengaruh, kita itu harus mempersiapkan bahan baku yang berlebih. Meskipun itu dibeli dengan harga yang murah. Karena apa? Justru nanti kerugian itu akan jauh lebih akan didapat karena itu. Seringkali akan susah lagi apabila kita memanage banyak ragam produk, ya. Sehingga bahan baku itu semakin banyak. Ya. Fokus pokoknya. Ya. Apalagi kalau makanan nanti ada kadaluarsanya dan sebagainya karena emosional itu berpikir ini jauh lebih murah kalau kita beli dengan katakan karungan atau dengan kuantitas yang besar. Padahal itu adalah awal dari kerugian sebenarnya yang akan kita dapat. Ya, jadi banyak barang rusak dan sebagainya akan terjadi di situ. Nah itu biasanya kebanyakan ibu-ibu yang lakukan itu di situ. Jadi nanti mungkin barangkali ada yang ibu-ibu juga
coba diperhatikan yang satu itu, karena itu ya sedikit-sedikit juga mengikuti ini kelihatannya visually katakan tampilan dari label itu harus diubah dan sebagainya. Jadi itu yang harus dimanage ya, emosional harus dimanage. Jadi lebih banyak kita juga harus mulai menggerakkan otak kiri, rasionalnya itu juga harus diseimbangkan di situ, sehingga kerugian bisa kita tekan menjadi satu keuntungan yang berlipat di situ. Itu mungkin salah satu tips ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak sekali, jawabannya sangat bagus. Namun selalu cari yang murah, banyak murah ternyata merugikan, betul sekali. Terima kasih dari saya cukup. Terima kasih sama-sama Bu. Izin bertanya Ibu. Selamat pagi, izin bertanya. Terima kasih kepada Ibu Tini. Di sini akan ada pertanyaan kembali dari Ibu Ani Nuryani. Kepada Ibu Ani kami persilahkan. Bu Ani. Mohon maaf yang ingin bertanya dengan Ibu Siti Nurjana nggih. Oh nggih, mohon maaf. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Saya mau tanya ini, kan tadi disebutkan di situ, dijelaskan di situ katanya di Kopertis itu ada koperasi yang jual beberapa produk makanan gitu ya, atau apa? Kalau misalnya kita sebagai anggota di sini mau nitip barang di situ misalnya, nggak tahu itu berupa makanan atau apa, itu caranya seperti apa dan apa bisa caranya seperti apa gitu Ibu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sebagai pengawas koperasi saya jawab ya Bu ya. Mungkin di sini juga ada pengurus koperasinya ya. Saya jawab dulu karena saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan. Jadi koperasi itu ada jam mungkin dari jam 9 sampai jam 2 untuk penerimaan barang. Dan dalam koperasi itu yang disebut konsinyasi atau barang titipan. Barang titipan itu adalah kalau Ibu punya produk dititipkan di koperasi, mungkin nanti setiap 2 minggu sekali bisa dicek barangnya ada apa tidak. Kalau barang itu ternyata sudah tidak ada, berarti barang itu kan dianggap laku, atau tanya ke bagian gudangnya atau kepada Pak Ari sebagai selaku manajer, itu nanti bisa dimintakan keuangannya. Jadi konsinyasi itu disebut barang titipan. Kalau laku baru dibayar. Jadi seperti kata Pak Tri tadi, kalau makanan itu kan kadang-kadang ada masa kadaluarsa, sehingga di koperasi itu juga perlu untuk bagaimana menambah makanan dan sebagainya. Seperti saya itu ada makanan-makanan ringan yang saya jual di situ di koperasi itu, saya titipkan memang, dan setiap 2 bulan sekali saya hanya melihatnya karena masa tenggat saya adalah 4 bulan. Masa kadaluarsa saya 4 bulan, sehingga saya 2 bulan itu saya kadang ambil, karena 2 bulan berikutnya adalah saya berikan kepada rekan-rekan saya yang mau membeli dengan harga separuh harga, karena saya bilang ini masa kadaluarsanya tinggal 2 bulan, mau nggak dibeli. Nah ini saya biasanya jadi kayak jualan lumba-lumba, kerupuk lumba-lumba, jualan istilahnya kacang-kacang, itu kacang polong atau kacang apa, itu saya konsinyasikan di koperasi. Begitu Bu. Oh iya. Ya, Ibu itu kalau misalnya non makanan apa bisa ditaruh di situ? Bisa Bu, bisa. Ada, tapi tempo hari kalau makanan sempat kami makanan langsung makan ya Bu ya, makanan siap saji, ternyata respon dari beberapa orang mungkin karena dari koperasi sendiri kurang expose, sehingga yang memiliki itu rugi, akhirnya kami bantu dia kami bantu istilahnya dia, saya berikan semangat, Pak coba jual di daerah sebelah, saya bilang gitu, itu ada kerjasama, nanti Bapak tetap aja Bapak konsinyasi, kalau memang laku nanti sore dibeli dan sebagainya. Akhirnya dia jualan separuh-separuh, tapi kemudian yang namanya Pak Ki itu resign, jadinya sudah tidak ada lagi yang jualan makanan di koperasi. Untuk makanan siap saji ya Bu ya. Jadi makanan langsung makan, dia biasanya nasi sama apa itu istilahnya, nugget, nasi dan nugget istilahnya itu. Nanti kering ini nanti mau masuk Bu, kering nanti saya ajari masuk. Iya betul. Ini luar biasa nih Bu, mau pedesnya luar biasa Bu.
Ini cocok sama orang ini Jawa Timur ya Bu, yang suka pedes-pedes. Cocok banget, Bu. Cocok, betul Bu. Ya, terima kasih Bu penjelasannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Nurjana. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknisi. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Ida Sulaksono. Kepada Ibu Ida kami persilahkan. Pak Tri, mohon bagaimana Bapak kiat-kiatnya supaya Bapak ini memulai usaha dari awal hingga sukses sampai sekarang. Karena kan dalam usaha biasanya banyak kendala-kendala ya. Banyak ada beberapa kerugian, ada ya apa misalnya atau bagaimana, itu bagaimana Bapak bisa sukses sampai seperti sekarang. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Sebenarnya kalau bicara kiat-kiat itu saya berpikirnya hanya dikarenakan ya. Kita aja berpikir gini, kita satu ya, apa yang bisa kita mungkin sebagai trigger agar kita itu tetap maju kata gitu ya. Mungkin kita enggak berpikir untuk diri kita sendiri barangkali. Karena kalau kita berpikir untuk diri sendiri itu kadang kan ya satu saat ya ada waktunya down dan lain sebagainya. Ya mungkin kita bisa berpikir, oh ini untuk anak saya, barangkali orang tercinta, katakan gitu. Itu akan jauh lebih jauh lebih membuat kita itu lebih bersemangat untuk tetap fokus itu. Karena ada faktor ini tadi, ya, faktor yang membuat kita akhirnya tergerak untuk tetap jalan gitu. Jadi kita perlu, ya, jadi perlu sesuatu itu tadi. Oh, ini untuk siapa gitu ya? Yang kita mungkin sayangi atau ya anak kita tersayang barangnya itu ya. Agar dia nanti kita bisa memberikan katakan memberikan waktu maupun katakan dorongan agar dia juga tumbuh lebih bagus lagi kan gitu. Jadi ada satu itu yang kita pegang. Gitu. Harus ada satu yang kita pegang. Karena kalau kita dasarnya dari yang lain mungkin beda-beda ya antar itu ya masing-masing orang itu beda ya kata gitu. Kalau saya itu pikiran saya pada ini tadi keluarga saya tadi, bukan diri saya sendiri keluarga. Kalau diri saya sendiri ada nggak itu tadi. Jadi itu Bu yang membuatkan. Ya, selain itu ya kita tetap menjalin komunikasi, terutama ini dengan katakan teman-teman kita di kedinasan dan sebagainya. Karena info-info itu kan, informasi itu kan tetap kita akan dapatkan. Ya, jadi ya kita punya ini berbaik ya dengan teman-teman kita gitu ya. Khususnya bapak-bapak yang ada di perindustrian kota maupun provinsi. Barusan juga dari perindustrian kota itu kita kemarin difasilitasi untuk masuk ke retailnya Burudi. Burudi kan barusan buat retail baru yang ada di Dharma Usada itu. Nah, itu di launch baru itu. Nah, produk kita sih hampir mirip ya, tapi diterima di sana karena memang kita beda ininya, beda ini yang kita masukkan di sana beda kalau dibilang varian gitu ya. Saya lebih banyak ke varian ikan-ikanan memang ya. Dan Burudi kan lebih ke original di sambal ini, bawang dan ini. Akhirnya diterima kita jadi ini. Nah, tetap sama tadi yang dinyatakan bulan konsinyasi. Jadi di mana-mana kalau kita ke ini retail juga gitu. Jadi makanya di Transmart sendiri agar kita enggak ini kita kurangi outletnya. Dulu kami sampai 28 outlet dulu. Dari mulai Jawa Timur sampai Jakarta di Transmart itu.
Agar lebih fokus, kita lihat mana yang lebih muternya lebih ini, kita fokus di situ. Memang di awal ini, di awal lebih kita masih mencari bentuk ya. Tapi pada saat akhirnya juga kita mengerucut mana sih yang lebih kita itu banyak lagu disukai di outlet yang mana. Itu kita fokus di situ aja gitu. Jadi kita pilih-pilih juga, kalaupun kita konsinyasi, kita seleksi juga tempatnya Ibu. Ya khususnya dimakan kalau kita konsinyasi, kita seleksi tempatnya, mana yang sekiranya pengunjungnya juga ini. Ya. Jadi kita ada di Pak Tata, ada di Labis Kukus juga, ada di sana. Ya. Jadi Pak Tri mau bantu ya Pak Tri, seandainya ibu-ibu Dharma Wanita ini ada yang mau berhasil, mau lapor ke Deperindak. Bisa kita sharing Bu, ya, jadi bisa sharing apa pengalaman kita pada saat kita mengawali itu dengan Dinas Perindustrian Provinsi. Saya coba nanti akan saya perkenalkan juga ya, mungkin kan ada petugas-petugas di sana ya barangkali lewat, tapi mereka welcome semua Bu. Welcome. Jadi mulai dari lapisan, kalau saya dulu datang ke sana bilang saya punya produk, saya ingin mengembangkan, itu ditunjukkan jalannya. Jadi kita perlu untuk proaktif itu ya, proaktif untuk kalau ingin berkembang ya proaktif mencari ya terobosan-terobosan itu. Selain memang semua itu didasari atas ini tadi apa ya tadi pencetusnya tadi ya. Untuk siapa gitu ya, agar kita tetap fokus tadi. Itu aja Bu dari. Demikian Bu Ida. Barangkali ada, sudah menjawab Bu. Kiatnya pokoknya usahanya harus tetap stabil Bu, karena nggak ada duit lain kecuali mau usaha ini. Ya, tapi memang kondisi pandemi ini betul-betul ini Bu, saya hampir 80% jatuh. Ya, 80% jatuh memang kondisinya. Tapi nggak sampai yang seperti 90% hilang tadi, bukan. Jadi itu tadi. Nah, ini persiapan untuk kembali lagi bangkit Bu, karena saya melihat memang pergerakan ekonomi kan juga mulai bangkit juga. Nah, ini kita persiapkan ke arah sana. Ya. Jadi ini tadi juga mengawali penjajakan dengan Swedia tadi dari agent kita yang biasa kirim ke sana. Akhirnya dia ingin untuk memasarkan di sekitar Eropa itu. Ya kita welcome aja, dibantu mereka ya oke lah gitu. Dibantu tidak apa-apa itu. Tapi harus diterjemahkan ya tidak apa-apa. Anda tulis, nanti saya ini tampilkan di label kita gitu. Jadi gitu. Terima kasih Pak Tri. Ini sekarang ke Bu Wulandari. Bu Wulandari ini kan seorang dosen juga seorang usahawati. Ini bagaimana caranya membagi waktu antara dosen, usahawati, dan keluarga? Trigger jadinya. Saya belajar dengan ini Bu. Dulu belajar dengan pimpinan saya yang dari Eropa. Ternyata terus terang mohon maaf ya, kalau saya harus membandingkan dengan justru orang-orang kita ya. Jadi pimpinan saya yang dari Eropa itu justru jauh lebih ini dulu, seperti halnya Ibu tadi ya, kamu harus bisa membagi waktu untuk kamu pribadi, keluarga, sama perusahaanmu. Jangan terus kamu fokus Ibu. Waktu itu memang saya orangnya fokus ya, begitu fokus udah. Kalau kerja ya juga pulangnya lumayan malam gitu. Fokus ini. Ya, mungkin mereka tahu ya. Jadi nggak harus seperti itu ya. Jadi memang di rumah pun jadi seperti itu. Kalau siang itu ya untuk usaha gitu ya Bu. Biasanya untuk masalah yang berkaitan dengan dosen ini saya kerjakan di malam. Saya fokus di malam untuk menulis buku, jadi menulis artikel gitu ya. Jadi mungkin juga promo ini Bu. Saya barusan
menerbitkan buku, diterbitkan di Google Books ya. Ada di Google Books. Nah, itu saya kerjakan di malam hari itu. Pada saat ini justru saya berusaha untuk fresh ya di malam hari itu karena nggak ada ganggu dan sebagainya. Siangnya karena ya itu urusan. Nah, jadi kita batasi. Jadi kalau sudah kelewat ini udah lepas, jangan urusan ini. Jadi itu ada waktunya. Kalau sudah waktunya ini udah bicara sesuai dengan ininya tadi pembagiannya. Gitu. Ini urusan kerjaan, urusan dosen jadi malam-malam ya malam. Itu konsisten di situ. Urusan dengan misalnya di siang ya siang. Gitu. Itu aja. Ya, kalau saya itu dari Pak Tri, kalau dari saya pribadi Bu, bagaimana membagi waktunya itu saya tergantung juga kadang-kadang sama anak-anak Bu. Jadi istilahnya saya juga membayar anak-anak saya, tetapi mereka selalu mengatakan, saya selalu mengatakan ini tadi Mama dapatnya sekian, jadi istilahnya ada laba-laba dan istilahnya kalau ditanya bagaimana caranya sebenarnya itu kerjasama dengan mahasiswa. Jadi contohnya ini seperti ini Bu. Ini tuh walaupun ini upaya dari mahasiswa. Jadi mahasiswa itu kadang-kadang kan dikasih rangkaian bunga, tapi kadang nggak kepake. Ini bisa dibuang misalnya. Tapi kalau dikasih pemanis ya, di pemanis seperti ini kita jual istilahnya. Kemudian ini saya bilang, ya itu taruh di mejanya Bu Wulan aja. Ya Bu, ini harganya 50. Konsinyasi ya, saya bilang gitu. Ketika ada orang lihat, ini harganya berapa Bu Wulan? Saya bilang 75. Nah inilah yang kita bilang, saya tidak pernah bermain dengan prosentasi karena saya paling takut sama yang disebut prosen ya. Karena prosentasi ini kadang-kadang lucu. Sama seperti kalau kita belanja di Matahari, kita lebih tertarik 50 plus 20 daripada kita tertarik pada harga 60%. Padahal kalau kita hitung itu sama, 100.000 dipotong 50% adalah 50.000. 50.000 dipotong 20% ya kita tetap bayar 40.000. Tapi inilah permainan prosentasi. Jadi saya selalu katakan kalau dari mahasiswa ini 50.000, maka saya jualnya ke teman adalah 75. Nah, bagaimana saya mengupayakan itu membagi waktu saya? Bagi saya membagi waktunya ya kalau dalam posisi kantor memang di kantor jam 8 sampai jam 4. Selebihnya saya memang jam 4 sampai rumah sampai jam 5. Salat maghrib, kemudian istilahnya saat Isya, kemudian setelah Isya itu saya mulai belajar melihat. Maaf ya, kalau laki-laki biasanya harta tahta wanita, tapi kalau perempuan itu kan harta, tahta, Shopee, Tokopedia. Ini saya sering Bu, akhirnya saya beli-beli barang itu, kemudian saya buka semua barang-barang yang di Shopee yang harganya murah, yang menurut saya murah, kemudian saya hias kembali, saya jual kembali. Jualnya nggak jauh-jauh Bu, barang saya ada di koperasi, boleh ditanya, merek saya SW, Mbak Bu, ini barangnya Bu Wulan atau tidak, mungkin bisa terlihat di situ. Itu sih iseng-isengnya saya Bu, istilahnya. Jadi hanya untuk menambah, kalau saya bilang kalau uang itu sebenarnya anak-anak sendiri yang bekerja, sehingga kalau ada laba dan sebagainya saya bagi dua karena anak saya dua, ini untuk adik, ini untuk kakak, mana yang kemarin dikerjakan adik, mana dikerjakan kakak, ini keuntungannya saya berikan kepada mereka berdua sebagai tabungan. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Membagi waktunya setelah sholat Isya Bu. Iya Bu, sukses juga ya Bu. Amin, amin, amin. Iya Bu. Terima kasih, mungkin itu. Baik, terima kasih kepada Ibu Ida atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu yang lain? Kami persilahkan. Arisa, ini Bapak keluar aja saya di sini, Mas Nara. Baik, Ibu Wulandari dan Bapak Triwahyudi, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu dan wanita yang luar biasa antusias dan pertanyaannya yang telah disampaikan dan sudah terjawab oleh kedua narasumber kita hari ini, menandakan bahwa penyampaian materi hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Triwahyudi, STMM, dan Ibu Dr. Wulandari Haryati, SOS SEMM, yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nama panitia mengucapkan terima kasih Pak Tri. Terima kasih.
Terima kasih Bu Bulan. Kami pamit dulu Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama.